Bayangkan kamu punya teman yang selalu ngaret, tapi kali ini yang ngaret itu bukan teman kamu, tapi waktu itu sendiri. Di video ini, kita akan belajar kenapa waktu bisa menyusut dan kenapa dua kejadian bisa terjadi beda cuma karena kamu berdiri di tempat yang berbeda. Tapi tenang, sebelum kita terlalu jauh membayangkan waktu yang ngaret dan panjang yang menyusut, mari kita mulai dari dasar dulu, yaitu dua prinsip penting yang jadi fondasi teori ini. Relativitas khusus dibangun di atas dua aturan penting. Pertama, hukum fisika berlaku buat siapapun, dimanapun, asalkan mereka nggak sedang muter-muter, alias dalam gerak lurus beraturan. Kedua, kecepatan cahaya itu konstan, 300.000 km per detik. Tak peduli kamu ngejar atau ditinggal cahaya, kecepatannya akan selalu tetap. Nah, setelah kita udah tahu aturan mainnya, sekarang kita masuk ke efek yang paling mind-blowing. Dalam fisika, waktu bisa melambat, namanya dilatasi waktu. Bayangkan kamu naik roket super cepat, teman kamu nungguin di bumi sambil scroll handphone. Ketika kamu balik, kamu masih muda, tapi dia udah masuk pensiun. Aneh, iya, tapi nyata. Ini bukan fiksi ilmu, ini efek dari kecepatan tinggi. Makin cepat kamu melaju, maka makin lambat waktu berjalan buat kamu. Tapi jangan percaya begitu aja sama teori. Sains itu butuh bukti nyata. Yuk kita lihat contoh aslinya dari luar angkasa. Muon adalah partikel kecil yang harusnya musnah di udara karena umurnya pendek banget. Tapi nyatanya mereka bisa sampai ke permukaan bumi. Kok bisa? Karena waktu bagi mereka melambat. Bagi muon perjalanan pendek, tapi bagi kita itu jauh. Kalau waktu bisa melambat, apakah ruang bisa berubah? Jawabannya iya. Sekarang bisa kita bahas tentang panjang yang bisa menyusut tanpa diet. Ketika kamu bergerak mendekati kecepatan cahaya, benda-benda terlihat lebih pendek dari arah geraknya. Bukan karena diet, tapi karena kontraksi panjang. Oke, jadi waktu bisa berubah, panjang bisa berubah. Tapi bagaimana dengan urutan kejadian? Bisa beda juga. Eits, ternyata bisa. Dan ini bikin mikir dua kali. Dua petir menyambar kanan kiri kereta. Buat pengamat di rel, itu terjadi bersamaan. Buat orang di dalam kereta yang jalan, petir depan menyambar di luar. Kok bisa? Karena simultan itu relatif. Ini kayak dua orang ribut di grup WA. Bagi kamu baca pesannya barengan. Tapi bagi orang lain, siapa yang ngomong duluan bisa beda. Masalahnya bukan pada petir atau pesan, tapi di posisi pengamat. Ini semua keren secara teori, tapi apakah ada gunanya di kehidupan nyata? Jangan khawatir, relativitas bisa bantu kamu biar gak nyasar pas cari nasi goreng tengah malam. Satelit GPS di atas sana bergerak cepat, dan waktu di sana lebih lambat. Kalau nggak dihitung pakai teori relativitas, kamu bisa nyasar ratusan meter. Relativitas bukan cuma urusan rumus dan satelit. Ada pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari sini. Einstein berkata, perbedaan antara masa lalu, sekarang, dan masa depan hanyalah ilusi yang tak sempala. Relativitas mengajarin kita bahwa kebenaran bisa tergantung dari mana kita bergerak. Kayak debat, dua orang
bisa benar, tergantung sudut pandang. Jadi, setelah kita jalan-jalan bareng Einstein, mari kita rangkum semuanya dalam satu tarikan nafas. Jadi, apa yang bisa kita ambil? Waktu bisa melambat, panjang bisa menyusut, kejadian bisa beda tergantung kamu di mana. Semuanya relatif. Tapi bukan berarti semua bisa dibenarkan. Ini tetap ada rumusnya. Ini relativitas, bukan relatif-relatifan hubungan. Kalau kamu suka belajar sains dengan gaya santai tapi dalam, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman kalian yang suka ngaret. Siapa tahu dia ternyata sedang bergerak mendekati kecepatan cahaya.